Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Gimana nih udah pulang sekolahnya ya? Capek nggak hari ini? Coba perasaannya gimana nih hari ini adik-adik di sekolah? Baik, baiknya kenapa? Wah, iya tadi dapat nilai bagus di sekolahan makanya. Wah, keren, Masya Allah hebat ya. Eh Kalau yang lainnya gimana perasaannya hari ini? Sehat? Senang, bahagia? Alhamdulillah ya. Oke, adik-adik, senang banget kan Neneng melihat adik-adik lagi ya hari ini bertemu dengan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan juga hatinya bahagia ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng-bareng lagi ya sama Kak Neneng. Tapi sebelum kita mulai pertemuan hari ini, jangan lupa untuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik, ini adalah pertemuan kita yang pertama ya. Setelah kemarin adik-adik liburan nih semester 1 ya. Gimana liburannya? Senang adik-adik? Senang, alhamdulillah. Kalau adik-adik semuanya senang ya. Ada yang pergi ke rumah nenek atau kakek? Atau jalan-jalan kemana nih liburannya? Wah, seru sekali ya adik-adik ya. Alhamdulillah. Memang saat-saat liburan itu saat waktu kita berkumpul bersama keluarga, saudara-saudara gitu ya. Biasanya jauh, tapi karena liburan jadi pada datang ke sini untuk bersama-sama berkumpul dan bermain bersama kita ya. Oke, adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Kak Neneng mau cek dulu nih fokusnya adik-adik ya. Kak Neneng minta adik-adik untuk mengikuti apa yang Kak Neneng sebutkan ya. Oke, baju berwarna putih, gigi warnanya putih, kuku warnanya putih, susu warnanya putih. Kalau sapi minum apa? Air? Salah. Susu? Salah. Air putih? Salah. Ayo, berarti belum fokus nih adik-adik. Ulangi lagi ya. Kalau sapi minum apa? Kalau air warna putih, air susu warnanya putih, gigi warnanya putih, kemudian baju warnanya putih. Yang adik-adik pakai itu ya, dia warna putih. Terus kalau rambut warnanya hitam. Kalau roti warnanya putih. Kalau sapi minumnya apa? Betul ya. Jadi sekarang udah fokus nih. Jawabannya apa? Yang ngikutin apa kata Kak Neneng ya. Kalau sapi minumnya apa? Jadi jangan disebutkan jawabannya, tapi ikutin saja perkataan nih Kak Neneng ya. Berarti semuanya udah pada fokus nih. Alhamdulillah ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan memasuki materi ya. Tapi untuk materi ini, adik-adik, eh adik-adik ini ya, sebenarnya sudah pernah belajar di kelas 2 ya, sudah pernah belajar di kelas 2 nih. Cuman di kelas 3 ini adik-adik bertemu lagi dengan materi ini ya. Ada yang sudah tahu materi apakah ini? Hmm, iya. Heeh. Ada yang sudah tahu belum? Nah, oke. Kalau gitu kan Nenek izin share screen-nya ya. Sudah terlihat adik-adik?
Oke. Nah, adik-adik suka coklat nggak? Nah, pasti semuanya di sini suka coklat ya, suka makan coklat. Siapa yang nggak suka makan coklat? Boleh makan coklat, tapi jangan terlalu kebanyakan ya, karena nanti bisa sakit giginya. Kalau sudah makan coklat, usahakan tuh kumur-kumur atau ngegosok gigi ya, biar tidak ada sisa-sisa coklat yang menempel di gigi kita ya. Karena nanti itu bisa menyebabkan menjadi kuman atau apa, kuman yang bisa merusak gigi kita nanti jadi berlubang ya. Oke, jadi semuanya di sini pada suka coklat ya. Eh, Sama kita. Oke, nah sekarang di sini Kak Neneng punya sebatang coklat ya. Kak Neneng mau berikan kepada Aufa nih. Tapi Aufa jangan habisin sendiri ya. Harus dibagi sama adiknya. Gitu ya. Eee, Coba eh sama Aufa, coklat ini dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Kira-kira berapa bagian coklat yang akan diterima oleh masing-masing, oleh Aufa ataupun adiknya? Sudah kepikiran bagaimana cara memotongnya? Di sini ya. Jadi pikirkan bagaimana kemungkinan membagi sebatang coklat ini jadi dua bagian yang sama besar. Boleh ya, siapa yang mau nih? Aufa mau? Coba kasih garis ya, pada coklat ini. Kira-kira garis ini tuh di mana? Sehingga kalau dari garis itu kita potong, gitu ya, di garis itu kita potong, maka akan membagi coklat ini menjadi dua buah coklat yang sama besarnya. Oke, boleh pakai anotasinya ya. Iya, betul. Di sini ya, berarti di sini ada tiga baris coklat. Di sini juga ada tiga baris coklat ya yang akan diterima oleh Alfa dan adiknya. Oke, selain memotongnya dengan cara eh, vertikal seperti ini ya, ada lagi nggak cara lain gitu ya, eh, di mana coklat ini bisa dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Tapi caranya jangan seperti yang Alfa tadi, harus beda lagi. Coba siapa yang mau mencoba? Oke, Abdillah boleh. Iya. Oh, di sini ya sama Abdillah ditarik garisnya sehingga kalau dari sini dipotong dari sini itu akan menjadi apa? Masing-masing dua baris coklat ya, tapi yang panjang gitu ya. Iya, betul. Ada lagi nggak kira-kira cara lain untuk membagi coklat ini menjadi dua bagian yang sama besar? Kira-kira dari mana lagi? Udah ya, kalau dua bagian yang sama besar kira-kira dari sini atau bisa juga dari sini cara membaginya ya. Oke, terima kasih nih tadi Aufa dan juga Abdillah. Nah, jadi tadi adik-adik sudah belajar membayangkan kalau kita bertemu langsung mungkin kadang akan berikan coklatnya langsung ya. Jadi adik-adik tadi sudah bisa membagi coklat ini menjadi dua bagian yang sama besar ya. Nah sekarang kalau Kak Neneng punya aneka macam makanan, ada apa ini? Pizza, ada kue pie gitu ya, ada semangka, ada apple pie juga gitu ya. Bagaimana apa caranya adik-adik memotong makanan-makanan ini sehingga potongannya itu sama besar? Ayo yang lain yang belum mencoba tadi. Ya, baik. Zia, bagaimana? Mm-mm. Oke, di sini garisnya ya. Jadi ini dua buah ya. Pizzanya dibagi dua. Mau dibagi dua boleh, mau dibagi tiga boleh, mau dibagi empat boleh. Tapi yang jelas harus sama besarnya. Oh, ini bisa dibagi lagi ya di sini ya. Iya bisa. Ya kalau kalau lingkaran itu kalau kita bagi
Mmm, secara vertikal ataupun horizontal, maka akan mendapatkan bagian-bagian ini tuh sama gitu ya, kalau bentuknya seperti ini. Kalau yang ini siapa yang mau mencoba? Iya boleh. Oh, membaginya di sini ya, di tengah-tengahnya ya. Oke bisa, ini juga ya. Atau mau di sini juga dibagi lagi, boleh ya, bagiannya semuanya sama besarnya. Nah, kalau semangka siapa yang mau membelah semangka ini? Oke, boleh, Rian. Di sini, iya, dibagi 2 kalau ini ya. Karena kalau dibagi 3 atau dibagi 4 jadi nggak sama ya besarnya. Oke, yang ini siapa yang mau membagi, eee, pie apple ini? Oke, sip, dibagi 2 di sini ya. Oke, ini juga boleh. Nah, ini adik-adik ya sudah belajar memotong, ini sama besar gitu ya. Jadi kalau misalkannya, kita ya, kan kalau misalnya nih dikasih sama mama kita, pizza atau kue gitu ya, tapi misalnya nggak dibaginya secara adil gitu ya, nggak sama besarnya, kan kita jadi ini ya, apa namanya, eee, kadang-kadang adik-adik marah nggak? "Kok Kakak misalnya dapat bagian yang lebih besar daripada aku sih?" Gitu ya. Nah, jadi pasti pengen dapat bagian yang sama besar ya, biar adil gitu. Nah, ini adik-adik sudah bisa nih memotongnya ya. Oke, lalu, nah sekarang adik-adik, kan Neneng punya bentuk-bentuk, ini kayak bangun datar ya. Ini coba kalau dilihat dari garisnya nih yang membelah, bangun datar ini, kira-kira ini dibagi menjadi 2 atau 3? Yang ini dibagi 2 atau dibagi 3 atau dibagi berapa nih kira-kira ya? Oke, jadi adik-adik sekarang coba lingkari tulisan di bawah ini yang sesuai dengan dengan bagiannya. Oke, yang pertama, ini apa adik-adik? Coba, ini lingkaran ini dibagi 2 atau dibagi 3? Iya, betul, eh, kok malah mau dibagi 3? Dibagi berapa? Dibagi 2 ya, oke. Kalau yang ini, nah coba ini bentuk apa sih? Persegi panjang ya, persegi panjangnya ini dibagi berapa? Satu, 2, 3, 4. Ya, kalau ini kan tadi satu, 2, berarti ini dibagi 2 ya. Nah, kalau yang ini satu, 2, 3, 4, berarti ini persegi panjangnya dibagi 4. Nah, di sini ada nggak pilihannya dibagi 4? Oh, nggak ada ya, berarti kita tulis aja deh. Di sini dibagi 4 ya, dibagi 4 nih ya, kita lingkari ini. Oke, kemudian Eee, yang ini adik-adik tahu nggak ini bangun datar apa? Iya betul, trapesium. Trapesiumnya ini, kalau dilihat dari garisnya ini ya, membagi trapesiumnya menjadi berapa bagian? Ya ini satu, ini 2, berarti jadi dibagi 2 ya. Oke, kemudian ini bentuk bangun datar apa? Iya betul, persegi. Perseginya ini dibagi jadi berapa bagian nih? Satu, 2, 3, 4 ya. Jadi ini dibagi 4. Nah, oke. Kemudian coba siapa lagi yang tahu ini bangun, eee, datar apa? Persegi panjang ya. Nah ini, berdasarkan garis ini, maka persegi panjang ini dibagi menjadi berapa bagian adik-adik? Betul, dibagi 2. Oke, kemudian ini love atau heart. Ini berdasarkan garis ini, maka jadi dibagi berapa ini love-nya? Dibagi 2, betul. Kemudian kalau ini lingkaran yang ini, dibagi berapa ini lingkarannya? Kita hitung ya, ada satu, 2, 3, 4. Jadi ini dibagi 4 ya lingkarannya. Oke, sip. Adik-adik udah hebat nih ya, bisa, ini semuanya. Nah, sekarang coba adik-adik bagi bentuk berikut ke dalam 2 bagian yang sama besar. Ayo, coba. Aufa, mau pilih yang mana? Bebas. Eee,
Mau membagi yang mana nih? Bagi yang ini boleh. Oke, usahakan sama ya pembagiannya. Nah, gimana nih adik-adik sudah sama? Hmm, eh kurang Kak. Oh kurang ya. Kurang katanya Alfa. Coba di ini lagi. Nah, ini ya. Oke. Eh, hmm, oke. Ini ya dibagi menjadi dua bagian yang sama Sarah. Lalu Alfa tunjuk siapa nih temennya? Oke, boleh. Iya, bagi duanya gimana? Oh, di sini, di tengah-tengah sini ya. Iya, betul. Bisa. Bisa di sini atau bisa juga gimana? Bisa juga bentuknya dibaginya di sini ya. Nah, ini juga betul. Oke. Abdillah menunjuk siapa nih buat bikin apa pembagiannya? Oke, yang mau minta Hanif. Oke, Hanif, gimana nih? Coba tarik garis sehingga bentuk ini menjadi terbagi ke dalam dua bagian yang sama besar. Betul di situ ya. Oke, kemudian Hanif pilih siapa? Oke, pilih Kalista. Kalista di mana nih? Oh, di sini. Iya, betul. Kemudian Kalista pilih siapa? Pilih Runa. Oke, Runa coba pilih. Tarik garis di mana nih? Oke. Kemudian yang belum siapa? Amar. Coba Amar. Tarik garis dari sini ke sini. Nah, ini ya, bisa dari sini atau bisa juga tarik garis dari sini ke sini juga. Nah, ini juga sama ya, membagi keduanya ke dalam dua bagian yang sama besar. Kayak bisa yang tadi, atau bisa kayak gini. Oke, nah sekarang eh Kak Neneng di sini punya 10 siswa nih, ada 10 siswa yang bermain sepak bola. Bagilah kelompok ini menjadi dua tim yang setara. Gitu ya, yang setara itu artinya sama banyaknya nih ya orang-orangnya itu. Berapa banyak pemain di setiap timnya? Ayo, siapa yang tahu berapa banyak pemain di setiap timnya? Betul, 5. Ya, jadi ada 5 pemain di setiap timnya. Jadi tim satu ini terdiri dari 5 orang, tim 2 juga terdiri dari 5 orang ya. Jadi yang tadi itu asalnya 10, keseluruhan itu ada 10 orang. Kemudian setelah kita bagi menjadi kelompoknya itu dua tim yang setara. Nah, berarti ini 5-5 ya setiap timnya. 5 orang, dan itu adalah merupakan setengah bagian adik-adik. Ya, oke. Nah, sekarang coba adik-adik tulis banyaknya bagian yang terdapat pada gambar berikut. Membagi dua, membagi tiga, atau membagi empat. Nah, ini coba ya. Untuk lingkaran ini nih, ini dibagi jadi berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini membagi 8 ya. Kalau yang ini, coba siapa yang tahu? Oke, membagi berapa ini? 4, betul ya. Ada 1, 2, 3, 4. Lalu kalau yang segitiga ini, membagi berapa ini? 1, 2. Iya, betul. Jadi membagi 2. Kemudian yang ini adalah bangun datar apa coba nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini segi 8 ya. Ada berapa bagian ini? Membagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kalau ini lingkarannya, membagi berapa ini? 1, 2,
3 ya. Kalau persegi ini 1, 2, 3, 4 ya, jadi ada 4 bagian. Kemudian kalau yang persegi ini dibagi dari sini, garis sini, berarti ini hanya membagi berapa bagian? Membagi 2 ya. Lalu segitiga ini membagi berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya, ini membagi 4. Kemudian kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6 ya. Ini dari garis-garis ini membagi 6 bagian ya. Adik-adik sudah tahu ya bahwa kalau garis-garis ini tuh memotong jadi berapa bagian gitu ya. Oke. Udah paham ya adik-adik? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang pembagian ini? Oke, kita lanjut. Nah, jadi adik-adik, tadi tuh kita belajar tentang pembagian sebuah bangun datar atau sebuah benda atau sebuah bentuk gitu ya, dalam ukuran yang sama. Nah, itu berkaitan dengan pokok bahasan di matematika, yaitu pecahan. Ya, apa sih pecahan itu? Apa, ada yang tahu? Ternyata sudah muncul di sini ya. Pecahan itu adalah bagian dari satu kesatuan atau, apa namanya, yang asalnya satu utuh gitu ya, tapi kemudian dibagi-bagi gitu ya, menjadi bagian yang sama besarnya. Ya. Nah, atau pecahan juga bisa dikatakan sebagai bagian dari satu keseluruhan benda yang dibagi dengan sama besar. Contohnya di sini ada sebuah pizza, ini dipotong jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6 bagian pizza atau 6 potong pizza yang sama besar. Oke, sekarang coba adik-adik perhatikan ya. Di sini ada sebuah kue. Ada satu kue, ini utuh, tidak dipotong-potong. Berarti di sini satu kue dari satu bagian. Nah, kalau di sini kosong nih ya, nggak ada nih di piringnya ini gitu ya. Tidak ada kuenya, berarti ini adalah 0 kue dari satu bagian. Nah, sekarang coba adik-adik isi nih. Kalau ini eh, adalah titik-titik kue dari titik-titik bagian. Coba berapa ini? Iya, karena ini ada satu, ya hanya ada satu kue dari berapa bagian kue? Ini adanya 1, 2 gitu ya, dibagi 2. Jadi harusnya, jadi di sini satu kue dari 2 bagian. Kemudian yang ini ada berapa kue? Ada berapa potong kue? Ada 1, ada 2. Ya berarti ini ada 2 kue dari 2 bagian, betul. Kemudian kalau yang ini, iya 0 kue dari 2 bagian ya. Kalau yang ini ada berapa kue? Ada satu kue dari berapa bagian? 1, 2, 3 dari 3 bagian ya. Kemudian kalau yang ini ada berapa kue nih? 1, 2. Berarti di sini 2 kue dari 3 bagian ya. Nah, kalau yang ini ada berapa kue? 1, 2, 3. Ada 3 potong kue dari berapa bagian keseluruhannya? 3 bagian ya. Kalau ini, ini udah nggak ada kuenya, berarti 0 kue dari 3 bagian, betul. Kalau yang ini ada berapa kue? Hanya ada satu kue ya, berarti satu kue dari berapa bagian nih? Nah, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, berarti dari 4 bagian, betul. Kemudian yang ini, ada 1, 2, ada 2 kue dari berapa bagian? Sama ya, ini juga 1, 2, 3, 4, jadi dari 2 kue dari 4 bagian. Kemudian yang ini 1, 2, 3. Ada berapa kue? Ada 3 kue dari berapa bagian? Dari 4 bagian kue keseluruhannya. Kemudian ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada berapa kue? Berarti ada 4 kue dari 4 bagian keseluruhannya ya. Kemudian kalau yang ini udah nggak ada nih ya, berarti 0 kue dari berapa bagian? Tapi tetap sama tadi dari 1, 2, 3, 4 dari 4 bagian keseluruhannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi adik-adik, tadi adik-adik sudah membagi-bagi kue itu gitu ya. Jadi ada yang satu jadi 2, satu dibagi 3, satu dibagi 4 ya. Nah, ini tuh menunjukkan kalau sekarang ini Kak Neneng punya, 1 buah lingkaran, terus dibagi menjadi berapa?
menjadi dua ya, ada dua bagian yang sama, kalau kita gabungkan menjadi satu kesatuan, gitu ya. Nah, sehingga satu bagian ini bernilai 1/2. Artinya satu bagian dari keseluruhannya adalah dua bagian, gitu ya. Jadi 1/2 kita simbolkan dengan 1/2, gitu ya. Nah, yang atas ini disebut sebagai pembilang, ya. Jadi banyaknya bagian yang diambil gitu ya dari keseluruhannya. Kemudian bagian yang di bawah ini disebut dengan penyebut atau jumlah total bagian keseluruhannya gitu. Nah, jadi biasanya dalam sebuah pecahan itu eh, terdapat pembilang dan penyebut gitu ya, pembilang per penyebut. Pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Pembilang ini menyatakan bagian banyaknya yang diambil dari keseluruhannya gitu ya. Sedangkan untuk penyebut ini adalah jumlah bagian totalnya. Jadi totalnya itu dibagi berapa sih keseluruhannya? Nah, ini dituliskan sebagai penyebut gitu ya yang di bawah. Oke, contohnya di sini ada satu buah pizza dipotong, dibagi menjadi dua, gitu ya, sehingga menjadi dua bagian yang sama, menjadi satu kesatuan, sehingga untuk satu bagian atau satu potong pizzanya ini bernilai berapa? Bernilai 1/2. Jadi banyaknya bagian yang diambil, gitu ya, satu potong pizza dari per eh, dua itu adalah jumlah total potongan pizzanya ada dua keseluruhannya. Ya, jadi 1/2. Pembilangnya satu, penyebutnya dua. Oke, kemudian sekarang ada eh tadi kalau satu dibagi dua itu jadi 1/2 itu disebutnya sebagai setengah bagian gitu ya. Sedangkan kalau ini nih eh kalau misalkannya Kak Neneng punya sebuah pizza, kemudian dibagi atau dipotong menjadi 4 bagian yang sama gitu ya, sehingga satu potong pizza yang Kak Neneng ambil atau Kak Neneng makan ini bernilai berapa? 1/4. Kenapa? Karena kita ambilnya itu satu bagian dari 4 bagian keseluruhan jumlah irisan pizzanya gitu ya. Nah, kalau di modelkan itu seperti ini ya adik-adik ya. Jadi ini sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 gitu ya, sehingga satu bagiannya itu bernilai 1/4. Jadi kalau misalnya diiris nih satu bagiannya ini gitu ya, maka nilai satu bagiannya ini adalah 1/4. Nah, 1 itu adalah jumlah bagian dari keseluruhan yang kita ambil, kemudian 4 itu adalah jumlah bagian totalnya atau semua pembagian itu ada berapa gitu ya jumlahnya. Di sini ada 4 ya, total semua bagiannya sehingga 1/4 gitu dituliskannya dalam simbol matematikanya. Oke. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar persegi panjang dan bentuk matematika pecahannya ya, atau simbol matematikanya. Istilah titik-titik pada gambar berikut ini. Nah, kita lihat dulu contoh yang pertama. Ini ada persegi panjang ya yang utuh berwarna merah ya, tidak dibagi-bagi nggak menurut adik-adik ini? Tidak ya, tidak dibagi-bagi. Sehingga ini satu persegi panjang yang utuh. Nah, kalau sebuah persegi panjang yang utuh tidak dibagi-bagi gitu ya, sehingga simbol matematikanya itu adalah 1/1. Artinya apa? Artinya ada satu merah per satu persegi panjang gitu ya, ada satu merah dari satu persegi panjang. Kemudian kalau kita lihat gambar yang kedua nih, nah persegi panjang ini dibagi menjadi dua ya, sehingga warna yang merahnya itu ada berapa di sini? Ada satu ya, maka satu simbol matematikanya 1/2 atau satu merah per dua persegi panjang ya, karena keseluruhannya ada dua persegi panjang. Jadi artinya satu merah dari dua bagian persegi panjang. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga nih, persegi panjang yang ketiga. Ini ada persegi panjangnya itu dibagi menjadi berapa adik-adik? 1, 2, 3 dibagi menjadi 3 bagian ya. Dan yang diberi warna merah hanya satu gitu. Jadi di sini simbol matematikanya adalah 1/3.
Nah, 1 merah per berapa persegi panjangnya? 3 ya, 3 persegi panjangnya. Jadi ini tuh 1 merah dari 3 bagian persegi panjangnya. Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Ini persegi panjangnya dibagi menjadi berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan yang diberi warna merah hanya 1 bagian saja gitu ya. Berarti di sini untuk simbol pecahannya, untuk simbol matematikanya adalah 1/3. Artinya 1 merah per 4 persegi panjang atau 1 merah dari 4 bagian persegi panjang ya. Oke, sekarang yang terakhir, ini persegi panjangnya dibagi menjadi berapa nih adik-adik? Ada berapa kotak? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, tapi yang diberi warna merah hanya berapa? Hanya 1 kotak ya. Berarti untuk simbol matematikanya adalah 1/5. 1 merah per 5 persegi panjang gitu ya. Jadi 1 merah dari 5 bagian persegi panjang. Oke, paham sampai sini adik-adik? Insya Allah paham ya? Baik, kalau adik-adik ada pertanyaan boleh ya langsung bertanya kalau ada yang masih belum paham gitu ya. Karena Neng minta ulangi lagi dong, tadi saya nggak ngerti. Nah, itu boleh sekali adik-adik ya. Nah, sekarang di sini Kak Neneng punya pie. Pie-nya dipotong jadi berapa nih adik-adik? Dibagi menjadi iya, dipotong menjadi 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Nah, Sarah makan seperempat pie-nya. Jadi diambil nih, dimakan sama Sarah seperempat pie-nya. Maka berapa banyak potongan yang dia makan, yang Sarah makan? Coba berapa potong? Iya betul, jawabannya adalah Sarah memakan 1 potong pie. Jadi yang diambil oleh Sarah itu adalah 1 bagian per dari 4 potong bagian keseluruhannya gitu ya, jadi 1/4. Nah sekarang berapa potongan pie yang tersisa dari keseluruhan pie-nya? Jadi tinggal berapa potong lagi nih sisanya setelah dimakan oleh Sarah? Iya betul, tinggal 3 ya, 1, 2, 3 gitu ya. Tinggal, berapa nih, 1, 2, 3. Tinggal 3 potong ya yang dimakan oleh Sarah. Yang tidak yang sisanya setelah dimakan oleh Sarah. Nah, challenge-nya bisakah kalian menulis jawabannya sebagai pecahan? Jadi kalau ditulis dalam pecahan nih, sisa potongan pie-nya ini jadi berapa per berapa nih simbol matematikanya, simbol pecahannya? Iya ya, betul, yes. Menuliskan pecahannya, simbol pecahannya itu adalah 3/4 ya. 3 itu merupakan sisa 3 potong pie, kemudian per 4 itu adalah total 4 potong pie awalnya ya, keseluruhannya itu dibagi 4 gitu ya. Jadi, ini adalah 3/4 atau dikenal juga dengan 3/4 gitu ya. Oke, sampai sini paham adik-adik? Oke, paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau jika Sarah memakan keempat potong pie tersebut, berarti dia telah memakan seluruh pie-nya, gitu ya. Nah, satu bilangan bulat itu dilambangkan dengan angka 4. Jadi kalau misalnya eh, Sarah memakan keempat potong pie ini, berarti dimakannya itu 4/4 ya, karena 4 potong pie yang dimakan oleh Sarah. Nah, kalau 4/4 itu sama dengan angka 1 utuh gitu ya. Jadi kalau 4 dibagi 4 kan berapa adik-adik? 1 gitu ya. Jadi kalau bila pembilang dan penyebutnya itu angkanya sama, maka hasil itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi satu-satu atau keseluruhannya itu sudah dimakan oleh Sarah ya. Oke, paham sampai sini adik-adik? Paham ya. Oke, sekarang nih karena Neneng punya challenge untuk adik-adik. Simbol pecahan mana yang sesuai dengan bagian warna bentuk di bawah ini? Coba nih, kalau ada sebuah lingkaran, terus dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang diberi warna itu hanya 1. Maka simbol pecahannya yang mana? 1/4, 1/2, 4/7, atau 1/6? Iya betul, yang 1/6.
6 ya. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua nih. Ini ada segi 5 ya. Segi 5 ini, dibagi menjadi berapa nih? Kalau bagi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang ditanyakan kan simbol pecahan yang sesuai dengan bagian warna yang diberikan ya, atau dibentuk ya. Nah, berarti di sini karena ada 2 yang diberi warna, gitu ya, maka simbol pecahannya jadi berapa per berapa? Ayo siapa yang bisa? Iya, berapa? 2/5, betul ya. 2 bagian yang berwarna biru per atau dari 5 bagian keseluruhannya ya. Oke, sekarang nih gambar yang ketiga. Ini ada sebuah lingkaran, dibagi berapa ini pembagiannya? 1, 2, 3, 4 ya? Nah, oke, yang diberi warna berapa? Yang diberi warna 3 bagian. Berarti mana nih simbol pecahan yang sesuai? Betul. Yang 3/4. 3 bagian yang berwarna hijau dari 4 bagian keseluruhannya. Sip. Sekarang gambar yang keempat. Adik-adik, coba ini ada sebuah segitiga dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2 ya, 1, 2. Nah, maka bagaimana simbol pecahannya? 1/2, betul. Satu bagian yang berwarna hijau dari 2 bagian keseluruhan. Kemudian yang ini, yang gambar yang terakhir ini lingkarannya dibagi berapa adik-adik? 1, 2, 3, 4. Nah, yang diberi warna hijau ada berapa bagian? Ada 2 bagian. Berarti simbol pecahannya gimana? Iya betul, 2/4. 2 bagian yang berwarna hijau dari 4 bagian keseluruhannya, ya. Oke, Masya Allah nih adik-adik sudah bisa menentukan nilai atau simbol dari sebuah pecahan ya, dari sebuah bangun, eee, datar atau dari bentuk ya. Masya Allah, keren-keren nih adik-adik nih. Nah, sekarang nih latihannya nih, adik-adik coba, eee tuliskan di sini ya, biskuit-biskuit ini tuh menunjukkan pecahan berapa. Nah, di sini ada pilihannya, ada 1/2, 1/4, 2/3, atau 1/3. Coba adik-adik tulislah pecahan yang benar di bawah setiap biskuitnya. Oke, Kak Nenek kasih waktu 5 menit ya, untuk menjawab soal ini, karena ini gampang. Adik-adik tinggal tuliskan di bukunya, eee ini yang pertama gitu ya. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga, ini gambar yang keempat. Nah, jadi nanti adik-adik tuliskan gambar satu ini berapa per berapa, yang kedua berapa per berapa, ketiga berapa per berapa, yang keempat berapa per berapa. Oke, silahkan tulis. Sudah semuanya? Oke, ya kita bahas. Coba nih, nomor satu. Ini biskuit ini menunjukkan pecahan berapa? Ya, betul. 1/2 ya. Satu bagian biskuit dari 2 bagian keseluruhannya. Lalu yang nomor 2, ini pecahannya menunjukkan nilai berapa? Iya, 1/4. Betul, satu bagian biskuit dari 4 bagian keseluruhannya. Kemudian yang nomor 3, ini pecahannya berapa nilainya? 2/3. Kenapa 2/3? Karena ini iya betul ya, ini tuh ada 2 biskuit ini ya. Jadi ini 2 bagian dari 3 bagian keseluruhannya. Jadi 2/3 yang ini betul. Lalu yang nomor 4, iya nomor 4 nilainya adalah 1/3. Satu bagian dari 3 bagian keseluruhannya ya. Oke, sip. Wah, Masya Allah nih adik-adik sudah bisa ya menunjukkan atau memberikan nilai sebuah, pecahan ya di sini ya. Nah, ini yang terakhir nih. Kan Neneng punya kucing namanya si Miu. Coba lingkari bentuk pecahan yang tepat agar si Miu merasa puas dan tertidur pulas gitu ya. Jadi,
dikasih makan, dikasih minum, dikasih biskuitnya tuh yang mana sih yang cocok dengan, eee, aturan, kenyangnya Mio ya. Jadi katanya, coba beri makan si Mio 1/2 piring. Nah, yang mana yang menunjukkan 1/2 piring adik-adik? Gambar satu, gambar 2, atau gambar 3? Iya betul, ini 1/2 tuh yang ini ya, karena ini kalau kita pindahkan ke sini tuh jadi setengahnya ya, 1/2 itu kan setengahnya. Kok bisa kan ini 4 bagian gitu ya, kenapa bisa kayak gitu? Nah ini tuh sebetulnya, berkaitan dengan, pecahan sederhana atau pecahan senilai ya. Jadi kalau misalnya ini kan, "Kak, tapi ini tuh kayak 2/4 Kak," gitu ya, 2/4, 2 bagian dari 4 bagian keseluruhannya. Nah ini kalau 2/4 ini kalau kita sederhanakan gitu ya, nanti akan dipelajari lebih lanjut sih. Tapi karena ini di sini bahas, sebentar ya, sedikit. Jadi kalau 2/4 kalau kita sederhanakan gitu ya, eee, caranya gimana menyederhanakan itu? Membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Oh, 2 dan 4 itu bisa dibagi oleh angka berapa sih adik-adik? Bisa dibagi oleh angka 2 ya. Jadi 2 dibagi 2 itu adalah 1/4 dibagi 2 adalah 2. Bisa disederhanakan lagi nggak 1/2? Nggak bisa ya. Jadi, 2/4 itu sama dengan 1/2 gitu ya. Atau kalau setengah itu kan berarti, setengahnya ya. Jadi kalau ini misalnya kalau adik-adik belum begitu bisa, apa, eee menyederhanakan pecahan gitu ya, ini tinggal ini aja, kalau ini dipindahin ke sini, ini tuh jadi setengahnya gitu ya, ini jadi setengahnya gitu ya. Oke, sekarang, beri minum si Mio 2/3 gelas air. Nah, mana kira-kira yang menunjukkan 2/3 gelas air? Apakah gelas ke-1, kedua, atau ketiga? Kalau yang ke-1 kira-kira ini menunjukkan berapa gelas air ya? Iya, ini setengahnya ya, setengah gelas air. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4 ini kayaknya iya, ini 1/4 gelas. Nah, yang 2/3 itu yang mana? Nampaknya ini ya, kalau ini kan dari sini ke sini, berarti, sama dengan dari sini ke sini, gitu ya. Nah, jadi yang 2/3 gelas itu adalah yang mana? Yang ini ya, yang ketiga. Ini 2/3. Oke, kemudian kalau beri biskuit Simio 3/4 kotak, mana yang isinya 3/4 kotak? Nah ini kalau penuh itu ternyata ada 4 baris ya. Nah, berarti ini 4/4 gitu ya, salah satu. Kalau yang ini 4/4, kalau yang ini 2/4 ya, kalau yang ini nah baru ini 1, 2, 3 ini 3/4. Jadi yang diberikan Mio 3/4 kotak itu yang mana? Yang kotak yang pertama ya. Oke. Alhamdulillah nih semua soal sudah dikerjakan ya oleh adik-adik. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak adik-adik? Tentang pecahan? Iya, nanti kalau yang ini, tentang apa, nanti kita akan belajar nih di pertemuan selanjutnya ya, membandingkan pecahan, lalu mengurutkan pecahan, lalu nanti juga akan belajar juga tentang membandingkan pecahan itu, kok membandingkan pecahan lagi, pecahan senilai gitu ya, menyederhanakan pecahan itu nanti akan kita pelajari lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar apa nih adik-adik berarti? Ayo yang kita pelajari tadi itu kita sudah belajar apa? Iya, mengenal pecahan ya, membagi pecahan, terus kemudian memberikan, simbol atau nilai pecahan dari sebuah bangun datar atau dari, apa, eee, makanan atau, apa namanya, benda gitu ya, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah nih. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak adik-adik? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan, apa yang kita pelajari hari ini bisa adik-adik tuh paham dan juga, nanti untuk ke depannya akan ini ya,
terus ingat gitu ya dengan materi hari ini, karena nanti akan berlanjut nih materi pecahan ini bukan hanya saja dipelajari di kelas 3 aja, tapi nanti di kelas 4, di kelas 5, di kelas 6 juga kita akan ketemu lagi dengan pecahan. Sehingga, kalau adik-adik sudah paham dasarnya pecahan tuh ini gitu ya, insya Allah nanti ke depannya adik-adik juga akan bisa, ya. Oke deh, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Dadah.